Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, pada para kiai, para ustadz, semua pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama Islam, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua pemirsa yang berbahagia, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, maunah kesempatan bisa tetap istiqomah beribadah. Semoga nikmat-nikmat yang kita terima diberikan oleh Allah jadi satu nikmat yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta putra, istri, keluarga, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Dalam kultum kesempatan ini, berilah izin kepada saya untuk menyampaikan tentang ibadah, terutama ibadah puasa. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan kita semuanya dari golongan jin dan manusia, tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah ada dua. Satu yaitu ibadah mahdhah. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah yang mahdhah yaitu ibadah murni, ibadah yang tidak tercampuri. Dan untuk ibadah yang ghairu mahdhah itu udah ibadah yang tidak murni, artinya ibadah yang sudah bercampur dengan yang lain. Contoh ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Dan contoh untuk ibadah yang ghairu mahdhah yaitu misalnya kita makan. Makan bisa menjadi nilai ibadah kalau niatnya itu untuk beribadah. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat kepada orang lain, mencegah orang lain agar tidak berbuat maksiat. Serta hubungan sosial kemasyarakatan ketika kita terjun dalam satu wilayah, satu masyarakat. Ciri ibadah mahdhah yang pertama, ibadah mahdhah penetapan ibadahnya itu berupa dari dalil syariat, yang itu nanti akan terdiri dari syarat wajib, syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan. Yang kedua, ibadah mahdhah itu ditujukan agar orang mengerjakan dalam rangka untuk meraih satu pahala, yaitu agar orang bahagia masuk surga besok di akhirat. Dan yang ketiga, ciri dari ibadah mahdhah yaitu jelas ibadah mahdhah bisa diketahui melalui jalan wahyu. Untuk sholat, contoh sholat itu ada perintah di dalam Al-Quran. Untuk puasa juga, zakat, haji, semuanya jelas itu diketahui dari
wahyu. Para pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah, dalam hal ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ibadah puasa. Satu ibadah mahdhah yang akan kita laksanakan dan selalu kita laksanakan wajib ketika di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, jelas Allah memerintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas ibadah mahdhah itu dalil syariatnya jelas dan tujuannya juga jelas, serta ada perintah jelas di dalam Al-Quran atau melalui jalan wahyu. Baik, di sini saya akan membahas sedikit karena waktu kita terbatas, ini hanya kultum, tentang tujuan dari orang itu diperintahkan berpuasa. Itu di situ la'allakum tattaqun, agar orang itu menjadi orang yang bertakwa. Baik, secara filosofi takwa terdiri dari 3 huruf ta, qaf, dan waw. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan berhasil puasanya, maka dia nanti akan menjadi orang takwa dengan ciri-ciri kita bisa ambil dari 3 huruf dari lafaz takwa. Yang pertama yaitu ta, huruf ta. Orang yang takwa dia memiliki ciri yaitu tawadhu. Jika kita orang puasa berhasil puasanya menjadi orang takwa, salah satu cirinya dia menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu orang yang tidak senang menghujat, melecehkan, menghina, dan menganggap orang lain lebih rendah. Itu salah satu cirinya orang tawadhu. Orang yang tawadhu itu cirinya seperti itu, sehingga dia akan semakin mulia di sisi Allah. Yang kedua, orang takwa memiliki ciri yaitu qaf, qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup. Dimana ketika orang puasa berhasil puasanya dan menjadi orang takwa, salah satu cirinya yaitu cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Istilah orang Jawa yaitu merasa dirinya cukup, ridho ing pandu, nerimo ing pandu. Istilah Jawanya yaitu nerimo ing pandu. Sehingga apapun yang diberikan Allah kepada dia, dia tetap bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan hidupnya tentu akan lebih baik. Untuk yang ketiga, ciri orang takwa yaitu huruf wawu wirai. Setelah dia berpuasa, berhasil puasanya menjadi orang takwa, cirinya dia akan menjadi orang yang hati-hati di dalam setiap langkahnya, baik perkataan, perbuatan, maupun dalam hal i'tiqad, keyakinannya. Dia akan selalu hati-hati di mana ketika hal-hal yang menjadikan dia jauh dari Allah, tentu dia akan menjauhi, dan hal-hal yang mendekatkan kepada dirinya kepada Allah, dia akan laksanakan. Itulah 3 hal yang menjadi ciri dari orang takwa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dalam kesempatan kultum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.